Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Wawan Madrasah Umroh, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengulas berkenaan dengan keutamaan amaliyah seputar haji dan umroh. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, seperti kita tahu bahwa pahala haji dan umroh itu Masya Allah ya. Pahala haji dan umroh itu adalah surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisal jazaa'u ilal jannah." Dari satu umrah pada umrah berikutnya sebagai kafarat menghapus dosa bagi yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang mabrur maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a qayaumi waladathu ummu." Barang siapa yang berhaji lalu tidak berbuat rafats dan kefasikan, maka dia akan terlepas dari dosa-dosanya sehingga dia seperti dilahirkan oleh ibunya. Wah, ini juga luar biasa ya, Masya Allah. Fadilah haji dan umroh yang luar biasa. Yang berikutnya, hadirin dirahmati Allah, orang yang berhaji dan umroh adalah delegasi Allah Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah para delegasi Allah. Dia memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilannya, dan mereka memohon kepadanya maka dia pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, mungkin di antara hadirin ada yang sudah pernah umroh ataupun haji. Nah, ini juga kami sebutkan ada keutamaan mengulang umroh dan haji. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabda Rasulullah SAW, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunuba kama yanfil kiru khabasal hadid wa dahabi wal fiddah wa laysa lil hajjati mabrurah sawabun dunal jannah." Ikutilah antara haji dan umrah karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa sebagaimana alat peniup api milik pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak, dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, ada keutamaan talbiyah ya. Nah, kita tahu talbiyah adalah ikrar ya, bahwa kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan memenuhi panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, itu lafadznya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kalimat talbiyah itu keutamanya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma ahalla muhillun qattun illa busyir wala kabbara mukabbirun qattu illa busyir qila ya Rasulullah bil jannah qala na'am." Tidaklah seorang mengangkat suaranya, mengeraskan bacaannya dengan talbiyah melainkan ia akan mendapatkan kabar gembira, dan tidaklah seorang yang bertakbir melainkan ia akan mendapat kabar gembira. Dikatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, kabar gembira itu surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsat dengan sanad yang sahih. Ya, maka ya minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama
perjalanan umroh kita dimudahkan untuk mengucapkan talbiyah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadis yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan talbiyah adalah diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yulabbi ila labbai man an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hahuna." Tidaklah seorang muslim bertalbiyah melainkan akan turut bertalbiyah siapa saja yang ada di kanan kirinya, mulai dari pohon, tanah liat sehingga bumi ini terputus dari arah sana dan sini, mentoknya kanan dan mentoknya kiri. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang keutamaan sa'i dari Safa dan Marwah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa sa'yu baina Safa wal Marwah wa ramyul himari liqamihi dzikrillah." Sungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah antara sa'i antara Safa dan Marwah, dan pelemparan jumroh adalah untuk menegakkan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan olehnya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansor yang bertanya tentang pahala sa'i antara Safa dan Marwah, "Innama tawafuka baina Safa wal Marwati ka'itaqi sab'ina raqabah." Ya, sesungguhnya tawaf kalian dan sa'i kalian antara Safa dan Marwah semisal 7 gunung, Masya Allah ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk pada yang berikutnya yaitu keutamaan wukuf di Arafah. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar wa mi yaumin arafati wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al malaikata fa yaqul ma arada haula'i." Tiada hari yang lebih baik di dalamnya Allah membebaskan hamba dari api neraka lebih dari Arafah. Sungguhnya dia mendekat dan membanggakan mereka kepada para malaikat dan berkata apa yang diinginkan oleh mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang maksudnya adalah ketika pada saat di Arafah, itu pada saat itulah kita waktu yang tepat untuk berdoa. Hadis yang kedua. Ini Arafah khusus ya, melekat pada ibadah haji, pada ibadah umroh. Ya, kita hanya melihat ya dari jauh, bahkan beberapa kejadian sering hanya melihat, diperlihatkan dari bus saja ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada orang Ansor yang bertanya tentang pahala wukuf di Arafah, "Wa amma wuqufuka ashiyatal Arafah fa innallaha yahbitu ila sama'id dunya fayubahi bikumul malaikah yaqul ibadi ja'uni su'sang min kulli fajjin amiq yarjuna jannati falau kanat dhunubukum ka'adadil ramal aw qaqataril matar aw kazabadil bahr laghfartuha afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lah. Adapun wukufmu di siang hari Arafah, sungguhnya Allah turun ke langit dunia dan dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dia berkata, hamba-hambaku datang dalam kondisi lusuh dari berbagai tempat yang jauh yang mengharapkan surgaku. Andai kata dosa
dosa kalian berjumlah butiran pasir atau sebanyak rintik hujan atau seperti buih di lautan, niscaya aku akan mengampuninya. Beranjaklah wahai hamba-hambaku dalam keadaan sudah diampuni untuk kalian, dan bagi kalian diberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani dalam Mu'jam Kabir dengan sanad yang hasan. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ya dahsyatnya Arafah, hari Arafah. Maka kita bermohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa bermunajat pada hari Arafah di padang Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku baca dan juga oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi dengan keutamaan sanad hasan. Selanjutnya dari Arafah kita bergerak ke Muzdalifah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Quran 198. Hadirin yang dirahmati Allah, ya kaitan dan Arafah, kemudian Masy'aril Haram, kemudian kita akan mengenang keutamaan hari-hari Mina. Diriwayatkan dari Nabi Syah Al-Hudhali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, wa ayyamu Mina ayyamun akli wa surbi wa dzikrullah. Hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah setiap ibadah umroh maupun haji harus diikuti dengan tahallul. Kalau mulainya dengan ihram atau mengharamkan, maka diakhirinya dengan tahallul, menghalalkan kembali. Keutamaan mencukur gundul kepala ketika haji atau umroh, dilebihkan orang-orang yang mencukur gundul kepalanya daripada yang memendekkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham al-muhalikin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arham al-mukhaliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin. Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur gundul kepalanya. Mereka berkata, dan yang memendekkannya wahai Rasulullah. Beliau berkata, ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur gundul kepalanya. Mereka pun berkata, dan yang memendekkannya wahai Rasulullah. Beliau berkata, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul kepalanya. Dan mereka juga berkata, yang memendekkannya wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan yang memendekkannya. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, amma khalaqaka ra'sik fa innahu laisa min sya'rika sya'ratan taqa'a fil ardi illa kanat laha nawwir yaumal qiyamah. Mencukur gundul kepalamu, maka tidak satu pun dari rambutmu yang jatuh melainkan akan menjadi cahaya bagimu di hari kiamat. Ya hadirin, demikian ya keutamaan amaliyah ya sebagian seputar haji dan umroh, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaat sehingga kita menjadi lebih bersemangat dan menjadi asbab bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kita untuk bisa bisa hadir ke Baitullah dalam rangka ibadah haji maupun umroh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.